Ketika kita berbisnis, yang perlu kita perhatikan itu tidak hanya objeknya, tapi kita juga perlu tahu sistemnya. Sehingga bisa jadi objeknya halal, tapi caranya haram, ya keuntungannya bisa haram. Ada orang jual beli apa misalnya, jual beli obat atau jual beli alat tertentu, tapi dengan sistem yang terlarang. Maka keuntungan yang didapatkan juga terlarang. Sehingga dalam praktek bisnis, kita tidak hanya fokus terhadap objek, tapi kita juga perlu melihat sistem. MUI telah mengeluarkan fatwa tentang trading saham, bahwa salah satu di antara trading saham yang dilarang adalah short selling. Orang ketika membeli, dia pakai utang. Dan short selling itu seperti taruhan. Sesuatu yang mengalami fluktuasi tidak jelas, yaitu indeks saham. Indeks saham itu kan nggak jelas. Itu dijadikan sebagai acuan untuk transaksi. Padahal itu sesuatu yang sangat tidak jelas, fluktuasi. Mengalami fluktuatif. Maka bisa jadi ada orang yang dengan sistem tadi ya, buka tutup. Ketika dia ada untung, buka, kadang tutup, buka tutup. Dalam waktu sekejap dia bisa kaya, dalam waktu sekejap dia bisa miskin. Dalam waktu sekejap dia bisa untung, dalam waktu sekejap dia bisa rugi. Itu karakter trading saham. Sehingga di saat ada orang yang menang, pada waktu yang sama ada orang yang rugi. Makanya seperti yang dinyatakan oleh Ustadz Irwandi, praktek seperti ini adalah kasino internasional. Trading saham itu kasino internasional. Baik, memang tidak semua pelaku bisnis saham itu bermasalah. Ada yang dia membeli saham tujuannya bukan untuk bukan untuk trading ya. Tapi tujuannya misalnya untuk disimpan agar bisa dapat dividen. Yang seperti itu cukup banyak. Tapi banyak juga praktek orang yang ketika membeli saham tujuannya untuk trading. Nah, untuk yang trading kita nyatakan tidak boleh. Fatwanya Ustadz Irwandi, beliau juga melarang tegas, itu kasino, itu perjudian. Forex lebih parah lagi, forex. Terus yang untuk diambil dividennya boleh nggak Pak? Nah, itu ada beberapa kajian, ada beda pendapat ulama ya. Yaitu dengan melihat seperti apa nilai praktek haram dalam perusahaan yang kita beli sahamnya. Apakah ada utang riba? Ataukah dia punya deposito riba? Atau dia punya pemasukan yang haram lainnya? Dan itu menjadi bahan pertimbangan apakah kita boleh membeli saham itu ataukah tidak. Wallahu a'lam.